Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Metodologi Pendidikan akan membacakan presentasi dari kelompok kami tentang pembelajaran ekspositor dan pembelajaran kontekstual. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama adalah Katarina Aprilia Jeda, yang kedua adalah Putri Tiara, yang ketiga Faizatul Muna, dan yang keempat adalah Ilvan Saputra. Pertama adalah pengertian pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ini menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa, dengan maksud agar siswa tidak jenuh saat belajar. Pada intinya, bahwa model pembelajaran ekspositori dirancang untuk menjadikan suasana belajar nyaman dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam rangka tercapainya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Materi selanjutnya, karakteristik pembelajaran ekspositori. Dilakukan dengan cara penyampaian materi, pembelajaran secara verbal atau lisan, atau sering disebut dengan metode ceramah. Kemudian materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Kemudian setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Materi selanjutnya, prinsip pembelajaran ekspositori yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur dan berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, prinsip kesiapan. Kesiapan merupakan suatu proses mempersiapkan diri sebelum adanya pembelajaran. Yang ketiga, prinsip komunikasi. Komunikasi disampaikan dalam hal ini adalah materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang keempat, berkelanjutan. Proses berkelanjutan ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat ini, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Pembahasan materi berikutnya yaitu mengenai langkah dalam penerapan model pembelajaran ekspositori dan kelebihan serta kekurangan dari model pembelajaran ekspositori. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai langkah dalam penerapan model pembelajaran ekspositori. Langkah-langkahnya antara lain yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Mempersiapkan siswa untuk menerima materi pembelajaran. Yang kedua yaitu menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa. Yang ketiga yaitu penyajian atau presentation. Penyampaian materi sesuai materi pembelajaran yang telah disiapkan. Yang keempat yaitu menyimpulkan. Tahapan inti mempelajari materi pembelajaran yang telah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu aplikasi atau application. Langkah untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa yang telah dipelajari dalam materi yang telah diajarkan oleh guru. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran ekspositori memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran ekspositori antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, dapat digunakan untuk penyampaian banyak materi dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, dapat digunakan dalam kelas yang cukup besar. Itu merupakan kelebihan dari model pembelajaran ekspositori. Selanjutnya saya akan menyebutkan kekurangan dari model pembelajaran ekspositori. Kekurangannya antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya dapat dilakukan pada siswa yang memiliki kemampuan mendengarkan dan menyimak secara baik. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk melayani perbedaan kemampuan atau minat serta individu. Yang ketiga yaitu keterbatasan untuk mengontrol tingkat pemahaman siswa. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata hidup siswa. Dengan model pembelajaran kontekstual, maka siswa dapat merasakan manfaat dari materi yang akan disajikan seperti
motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah terletak pada aktivitas siswa. Siswa dapat melakukan dan mengalami langsung materi yang diajarkan, tidak hanya menonton dan mencatat, sehingga dapat mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme merupakan landasan berpikir yang mengenai hal itu. Guru harus memiliki wawasan yang cukup luas sehingga mampu memberikan ilustrasi guna merangsang pemikiran siswa untuk aktif. 2. Menemukan merupakan kemampuan yang ada, bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil menemukan sendiri. 3. Kreatif bertanya. Diharapkan pembelajaran akan hidup, mendorong proses dan hasil pembelajaran yang lebih luas. Keempat, masyarakat belajar, membiasakan siswa kerjasama dengan teman. 5. Pemodelan, digunakan untuk mengembangkan pembelajaran. 6. Refleksi, cara berpikir tentang hubungan yang sedang terjadi dengan yang sedang dipelajari. Yang terakhir, penilaian, sebenarnya proses pengumpulan berbagai informasi yang memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami minta maaf. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.